Apa arti gemuk? Kata gemuk memiliki beberapa arti. Ini dari googling ya. Gemuk kondisi tubuh yang memiliki kelebihan berat badan akibat penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Lemak tubuh pada orang gemuk cenderung terkonsentrasi di area tertentu seperti perut, pinggul, dan paha. Auto pegang perut nih. Oh ya, kamu yang cewek-cewek pasti paling tidak suka kamu dibilang gemuk. Cowok juga gitu, langsung ngedrop kalau dibilang buncit. Lalu saya bertanya lagi pada Google, apakah gemuk itu sehat? Jawabannya tidak. Gemuk tidak selalu sehat. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes mellitus, hipertensi, dan batu empedu. Obesitas dapat menyebabkan sumbatan napas saat tidur. Orang yang gemuk dapat mengalami lonjakan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida, serta penurunan kadar kolesterol baik. Obesitas dapat menyebabkan mudah lelah. Orang yang gemuk bisa saja sehat jika body mass index atau BMI mereka masih normal. Seseorang dapat dikatakan obesitas jika memiliki IMT atau indeks massa tubuh di atas 30. IMT dihitung dengan cara membagi berat badan dengan tinggi badan. Selain itu, orang yang gemuk bisa dikatakan sehat jika tidak memiliki 2 atau lebih kondisi tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Oke, lanjut ya pemirsa. Apa sinonim gemuk? Sinonim dari kata gemuk adalah gendut, besar, tambun, gembrot, gede. Bagaimana dengan buncit? Buncit bisa juga dimasukin nih sebagai sinonim dari gemuk. Lalu kalau gemoy itu apa ya? Sering dilontarkan banyak orang. Apa itu gemoy? Istilah gemoy tiba-tiba jadi perbincangan gara-garanya calon presiden Prabowo Subianto waktu itu diteriaki gemoy oleh para kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ketika masa kampanye Pilpres. Lontaran gemoy itu diberikan pada Prabowo saat dirinya tengah berpidato dalam deklarasi dukungan PSI untuk dirinya dan pasangannya Gibran Rakabuming. Apa gemoy? Apa itu gemoy? Ujar Prabowo di depan kader PSI. Kutipan Prabowo mempertanyakan gemoy itu pun langsung muncul di media sosial. Tak ayal lagi. Dari sana istilah gemoy pun kini ramai jadi perbincangan. Apa itu gemoy? Pada dasarnya, gemoy telah menjadi bahasa sehari-hari di tengah masyarakat. Lantas, apa itu gemoy? Gemoy sendiri merupakan salah satu bahasa gaul yang digunakan masyarakat di zaman Kiwari ini. Ya, bahasa gaul memang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Gemoy jadi salah satu ungkapan yang populer di tengah masyarakat, utamanya anak muda. Gemoy sebenarnya merujuk pada ungkapan akan sesuatu yang lucu dan menggemaskan. Gemoy sendiri merupakan hasil plesetan dari gemas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, gemas itu punya 2 definisi yang cukup berbeda. Berikut arti gemas. Sangat jengkel atau marah, tapi dalam hati. Sangat suka atau cinta, tapi bercampur jengkel. Jengkel, tapi suka.
atau cinta. Namun demikian, gemoy dalam konteks bahasa gaul tak mengindikasikan adanya rasa jengkel. Alih-alih rasa jengkel, gemoy di sini menggambarkan ungkapan gemas yang positif. Nah, bro and sis rahimakumullah, gitu deh kira-kira periwayatan arti gemoy. Terus, pikiran aneh kok jadi traveling ya? Gemoy dalam konteks ini ya karakter Prabowo itu sendiri, terutama di mata anak muda. Gemoy, gemuk, tapi menggemaskan. Apalagi kalau joget. Nah, iya enggak? Iya enggak? Dibilang kabinet gemuk, aha, jogetin aja. All kabinet ini bisa dibilang langkah kuda Prabowo. Gimana ya? Ya, bisa jadi kabinet ini semacam euforia, memberi imbalan kepada partai koalisi dan relawan. Tapi yang namanya euforia itu tidak berlangsung lama atau ada batas waktunya. Lebih tepat lagi, tidak boleh berlama-lama. Segera bekerja dan dievaluasi. 3 bulan, waktu yang cukup untuk evaluasi, reshuffle. Oke. Kita lanjut ke apa sih dampak kabinet gemuk Prabowo. Tentu ada plus minusnya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dan 55 wakil menteri. Merah putih itu nama kabinetnya. Prabowo juga dibantu 7 utusan khusus dan 7 penasehat khusus pada kepemimpinannya yang baru terbentuk. Nah, terdapat 4 kementerian koordinator ya Kemenko baru. Keempatnya yaitu Kemenko bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Kemenko bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Kemenko bidang pemberdayaan masyarakat dan Kemenko bidang pangan. Sedangkan Kemenko bidang kemaritiman dan investasi dihapus. Prabowo menetapkan 7 menteri koordinator atau Menko dari yang sebelumnya 4 Menko pada rezim Joko Widodo atau Jokowi. 5 dari 7 Menko adalah ketua umum dan mantan ketua partai politik. Lebih lanjut, ada 48 kementerian yang dipimpin oleh menteri masing-masing dari yang sebelumnya 30 kementerian. Tiap menteri juga memiliki wakil menteri dengan total 56 wakil menteri, 3 kali lebih banyak dari 18 wakil menteri pada Kabinet Indonesia Maju atau KIM Jokowi 2019-2024 dan 18 kali lebih banyak dari 3 wamen pada Kabinet Kerja Jokowi 2014-2019. Sejumlah menteri juga didampingi 3 wakil menteri Kementerian Keuangan. Sri Mulyani Indrawati contohnya memiliki wakil menteri keuangan Anggito Abimanyu, Thomas Jiwandono, dan Suhasil Nazara. Menteri Kementerian BUMN Erick Thohir juga memiliki 3 wakil menteri, yaitu Kartiko Wirjoatmojo, Aminuddin Ma'ruf, dan Doni Oskaria. Adapun Menteri Luar Negeri Sugiono memiliki wakil menteri Anies Mata, Arif Hafaz Ogroseno, dan Armanata Nasir. Prabowo juga membentuk 3 badan baru, ketiganya yaitu Badan Pengelola Investasi, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Gitu ya, bro and sis. Lalu apa dampak
dari pecah kementerian ini. Merespon susunan kabinet Prabowo Gibran, pakar politik Ali Shahab SIP MSI dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Unair menilai langkah pemecahan kementerian tersebut merupakan bagian dari upaya Prabowo untuk merangkul berbagai kelompok politik, ungkapnya. Pemecahan kementerian juga menurutnya membantu memastikan stabilitas koalisi. Saya kira ini bentuk upaya Prabowo merangkul semua kelompok. Dampak positifnya stabilitas politik relatif stabil. Dampak negatifnya gemuknya kursi menteri berdampak pada anggaran dan potensi konflik internal, kata Ali Shahab. Dikutip dari laman Unair Jumat 25 Oktober 2024. Ali mengatakan kabinet Merah Putih merupakan kabinet tergemuk sejak Orde Baru sampai reformasi. Saya kira kabinet Merah Putih cenderung gemuk. Misal, Kemenristek Dikti yang dipecah menjadi 3. Kesan yang tampak lebih mencarikan posisi partai koalisi, kata Ali Shahab. Nah, pakar politik Unair Ali Shahab menyorot kabinet Prabowo Gibran dengan menteri dan wamen terbanyak dalam sejarah RI sejak Orde Baru hingga reformasi. Ali Shahab menjelaskan batasan jumlah kementerian dihapus dengan merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi undang-undang menurutnya menjadikan Presiden punya fleksibilitas penuh untuk menambah kementerian sesuai kebutuhan politik atau ekonomi tanpa batas jumlah kementerian. Oke, bro and sis, ada satu pertanyaan dari Ane yang serius bertanya nih. Kerjaan wamen atau wakil menteri itu apa ya? Bukankah di kementerian sudah ada jabatan karier seperti dirjen dan irjen itu? Oke, kita masuk ke tantangan anggaran. Kementerian baru pastilah butuh kop surat, mobil dinas, dan gedung. Ali Shahab juga menilai perlu ada penghematan anggaran karena jumlah kementerian bertambah dengan kondisi keuangan APBN yang semakin berat ke depannya. Sebaiknya penghematan perlu dilakukan, ucapnya. Bro and sis rahimakumullah, sebelum lanjut ke poin berikutnya, ini ada pertanyaan untuk bahan diskusi. Begini pertanyaan. Menteri-menteri itu ada juga yang ketua partai, sedangkan pola kerja orang partai itu mereka memasuki tahun ketiga sudah mulai bergerak untuk pemilu. Terus gimana itu kementeriannya? Nah, waspada efektivitas pemerintahan. Oke, coba antum kasih komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut. Ali Shahab ya menuturkan lagi dampak lain pemecahan kementerian, yaitu adanya tumpang tindih kewenangan. Buntutnya yaitu efektivitas pemerintahan berkurang. Dia mengatakan, saya, kata Ali Shahab, melihat ada beberapa kementerian yang kewenangannya tumpang tindih sehingga kurang efektif dalam kerjanya. Jelasnya lebih lanjut. Ali Shahab mengingatkan, kontrol dalam demokrasi tetap penting, kendati hendak memberikan ruang pada setiap partai koalisi.
di pemerintahan. Pemecahan kementerian ini untuk memberikan ruang kelompok koalisi Prabowo ingin semua pihak bersatu dalam membangun bangsa, ujarnya. Namun, lanjutnya, dalam konteks demokrasi, kontrol itu penting untuk meluruskan jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Di sisi lain, Ali Shahab menilai keputusan Prabowo untuk memperbanyak kementerian dan menambah posisi wakil menteri merupakan langkah yang berani. Berani. Beda tipis sih sama nekat. Sensor dong. Ia mengatakan efektivitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada jumlah menteri, tetapi juga kinerja mereka untuk kepentingan rakyat. Suke Nora